Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah dengan NIM A1P1240097. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari tugas yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi mata kuliah kartografi. Yang pertama itu ada konsep dasar kartografi, yang dimana kartografi adalah representasi abstrak dan terpilih dari fitur-fitur di bumi pada permukaan datar, melalui pemilihan cermat dan simbiolisasi strategis. Peta menjadi jembatan komunikasi antar dunia nyata dan pemahaman manusia tentang ruang. Selanjutnya ada definisi dan jenis peta. Di sini ada 3 jenis peta utama, yang dimana pertama ada peta mental, yang dimana representasi subjektif dalam pikiran bervariasi antar individu berdasarkan pengalaman pribadi. Kedua ada peta fisik, yang dimana representasi nyata atau digital seperti RBI dan foto udara dengan fitur geografi objektif. Yang ketiga itu ada peta kartografi, yang dimana berbasis klasifikasi kategoris untuk analisis mendalam dan representasi sistematis. Terus ada fungsi strategis peta. Yang pertama itu sebagai navigasi dan orientasi spasial. Kedua, perencanaan wilayah dan pengembangan. Ketiga, edukasi dan pembelajaran geografis. Keempat itu ada analisis spasial mendalam. Kelima, manajemen sumber daya alam. Dan terakhir ada modifikasi kepemilikan tanah. Terus ada kartografi sebagai sistem komunikasi, yang dimana kartografi menghubungkan seni, sains, dan teknologi untuk mengubah kondisi dunia nyata menjadi representasi yang dapat dipahami. Sistem komunikasi ini memperkembangkan proses kognitif pengguna yang berbeda, yang dimana ada orang dewasa, ada anak-anak, hingga pengguna dengan kebutuhan khusus. Terus ada keterbatasan peta, yang dimana distori arah, jarak, dan luasan karena konversi bentuk bulat ke datar tidak dapat menampilkan semua fitur. Selanjutnya ada metode kartografi, yang dimana pemilihan skala, penentuan proyeksi, generalisasi fitur, dan desain simbol yang efektif. Terus ada klasifikasi peta, yang dimana berdasarkan skala, ada skala kecil, kedua skala menengah, dan ketiga ada skala besar. Terus ada tujuan, yang dimana tujuan itu ada 2, yang dimana ada tujuan pendidikan dan navigasi. Dan isi itu ada kartografi dan tematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagaimana itu skala peta dan fondasi akurasi spasial. Yang pertama, yang dimana pengertian skala adalah rasio jarak antar 2 titik pada peta dengan jarak horizontal sebenarnya di permukaan bumi. 3. Representasi skala membantu kartografi dan pengguna memahami tingkat detail dan jangkauan area. Terus ada representasi skala, yang dimana numerik itu ada 1:50.000, yang sering juga disebut 1 inci untuk 1 mil. Terus ada grafisnya, yang dimana garis linier dengan segmen. Cara perhitungan penting yaitu ada rumusnya.
Jadi rumusnya itu skala sama dengan jarak peta dibagi jarak lapangan, yang dimana C1 sama dengan 1/2000 kali penyebut skala perbandingan bagi P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Nah, di sini adapun hubungan skala detail, yang dimana skala kecil atau area luas, detail sedikit, skala besar sama dengan area kecil, detail banyak. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi peta atau transformasi bumi ke bidang datar, yang dimana proyeksi peta mengubah permukaan bumi yang melengkung menjadi bidang datar dengan minimalkan distori. Setiap proyeksi memprioritaskan aspek berbeda, yaitu ada bentuk, area, jarak atau arah bergantung pada kebutuhan aplikasi. Nah, di sini ada 4, yang dimana pertama itu ada permukaan. Permukaan terbagi menjadi 3, yaitu azimutal, kerucut, dan silinder. Terus posisi tangensi, ada normal, transversal, dan miring. Generasi ada geometris dan matematis. Propertinya itu ada ekuivalen, konformal, dan equidistant. Terus proyeksi utama atau gromotik atau yang sering disebut sebagai cahaya pusat, yang dimana stereografis atau cahaya kutub berlawanan. Terus ada ortopografis, yang dimana cahaya jauh. Terus Mercator atau yang disebut dengan silinder, dan UTM, transversal, silinder, konformal atau standar global dengan 60 zona, masing-masing 6 derajat bujur. Nah, selanjutnya itu ada peta dari representasi kognitif ke solusi spasial. Peta bukan hanya alat fisik, tetapi juga representasi kognitif dan kartografis yang membantu manusia beradaptasi dengan ruang yang memungkinkan analisis mendalam berbasis klasifikasi untuk menciptakan solusi spasial holistik. Terus ada pemahaman spasial, yang dimana meningkatkan kesadaran geografis dan orientasi manusia terhadap lingkungan. Terus analisis mendalam yang mengungkap pola, hubungan, dan wawasan dari data geografis kompleks. Terus ada solusi holistik, yang dimana mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk merencanakan dan manajemen sumber daya. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sajikan. Sekian dan terima kasih.